Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Setio Eko Atmojo MPD dan Ibu Dr. Diniati Gularso SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erma Damayanti, NPM 17144600240 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang berkesempatan pada pagi hari ini akan mempresentasikan proposal seminar pendidikan yang berjudul Pengembangan Media Papan Puzzle Aksara Jawa pada Pembelajaran Aksara Jawa Bahasa Jawa Kelas 3 SD Negeri Ngebel. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam proposal seminar pendidikan ini. Yang pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan yang memuat poin-poin meliputi yang pertama yaitu latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, kemudian rumusan masalah. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, kemudian spesifikasi produk yang dikembangkan, kemudian manfaat penelitian, dan yang terakhir yaitu asumsi pengembangan produk. Yang pertama yaitu latar belakang mengapa saya memilih judul yang saya ambil, yaitu berdasarkan pengamatan diperoleh bahwa kemampuan menulis dan membaca aksara Jawa belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya media yang mendukung pembelajaran yang menjadikan siswa kurang aktif dalam pembelajaran menulis ataupun membaca pada materi aksara Jawa. Selain itu, pembelajaran yang digunakan masih menggunakan buku cetak atau buku aksara Jawa. Selain itu, di dalam ruang kelas juga terdapat poster yang berukuran A3 mengenai aksara Jawa, namun belum tentu semua siswa itu dapat melihatnya karena hanya ada satu poster yang berukuran A3. Selain itu, kemampuan anak dalam mengingat tidak dapat bertahan lama, karena hanya pada saat pembelajaran materi aksara Jawa saja. Yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Yang pertama yaitu nilai bahasa Jawa tentang aksara Jawa siswa kelas 3 di SD Negeri Ngebel masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pada umumnya masih rendah. Selanjutnya yaitu keterbatasan media pembelajaran yang digunakan guru kelas 3 terhadap materi aksara Jawa sehingga kurang menarik minat siswa belajar mengenai aksara Jawa. Yang selanjutnya yaitu siswa mengalami kesulitan menerima materi pembelajaran aksara Jawa. Yang selanjutnya yaitu poin selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi permasalahan pada yang pertama, pengembangan media papaj atau papan puzzle aksara Jawa pada siswa kelas 3 Sekolah Dasar SD Negeri Ngebel. Selanjutnya yang kedua yaitu materi yang diambil dari pengembangan ini yaitu mengenai aksara Jawa pada kelas 3 di semester 2. Yang selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas tadi, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana desain media pembelajaran papan puzzle aksara Jawa sebagai media pembelajaran aksara Jawa Bahasa Jawa kelas 3 di SD Negeri Ngebel. Kemudian yang kedua, bagaimana keefektifan media papaj atau papan puzzle dalam pembelajaran di kelas 3 bagi siswa kelas 3 di SD Negeri Ngebel. Kemudian, poin selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara mengembangkan media papan puzzle aksara Jawa sebagai media pembelajaran materi aksara Jawa Bahasa Jawa bagi siswa kelas 3 di SD Negeri Ngebel.
Kemudian yang kedua yaitu mengetahui keefektifan media Papach dalam pembelajaran bagi siswa di kelas 3 SD Negeri Ngebel. Kemudian spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah berupa media pembelajaran yang berbasis konkret yang ditujukan untuk siswa kelas 3D, kelas 3 sekolah dasar semester 2 yang mencakup materi pembelajaran mengenai aksara Jawa. Papan puzzle aksara Jawa ini didesain peneliti dengan menggunakan bantuan konkret yang berupa papan. Papan puzzle aksara Jawa ini dikembangkan berukuran 30 x 20 cm dengan isi di dalamnya itu terdapat materi mengenai aksara Jawa dari Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonya Mogobotongo yang berjumlah 20 aksara. Kemudian permainan papan puzzle itu yaitu benda yang digunakan untuk bermain terbuat dari kayu tipis sebagai alas serta kumpulan potongan-potongan bentuk yang harus disusun di atas alas agar menjadi bentuk yang utuh. Media papan puzzle ini digunakan sebagai alternatif media pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan semangat siswa SD kelas 3 dengan melakukan percobaan-percobaan memahami aksara Jawa. Kemudian manfaat penelitian bagi guru yaitu guru mendapatkan bantuan menyampaikan materi aksara Jawa menggunakan media papan puzzle aksara Jawa serta dapat memudahkan kerja guru. Kemudian bagi siswa yaitu siswa dapat belajar melakukan kegiatan secara terbimbing sehingga siswa lebih memahami secara utuh dan menyeluruh. Selain itu siswa juga mendapat media pembelajaran dengan materi aksara Jawa yang menarik sehingga siswa akan mudah menghafal dan paham mengenai aksara Jawa yang akan dipelajari. Kemudian bagi sekolah yaitu sekolah memiliki konsep baru dalam menerapkan pembelajaran bahasa Jawa mengenai materi aksara Jawa yang menarik sehingga kualitas pembelajaran bahasa Jawa meningkat. Selain itu, manfaat lain untuk sekolah yaitu menambah inventaris media di sekolah. Kemudian manfaat bagi peneliti yaitu peneliti memperoleh pengalaman baru dalam mengembangkan media pembelajaran serta pengalaman yang menambah wawasan dalam penelitian. Kemudian dalam bab 2 ini memuat poin-poin yang meliputi yang pertama yaitu kajian teori, kemudian kerangka penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir, yang selanjutnya hipotesis penelitian, dan pertanyaan penelitian. Kajian teori. Kajian teori ini yang pertama yaitu dijabarkan, yaitu yang pertama pengembangan, pengertian pengembangan. Kemudian yang kedua media pembelajaran meliputi pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, dan yang ketiga manfaat media pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu mengenai papan puzzle aksara Jawa yang meliputi pengertian papan puzzle, kemudian pengertian bahasa Jawa, dan yang keempat, materi aksara Jawa yang meliputi pengertian aksara Jawa. Yang selanjutnya yaitu rangka penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh yang pertama yaitu Angela Widya Setiarini dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Media Pansusraja atau Papan Susun Aksara Jawa siswa kelas 3 sekolah dasar. Kemudian yang kedua oleh Anissa Triasti yang berjudul Pembelajaran SIRK dengan Media Purawa Puzzle Aksara Jawa terhadap keterampilan menulis aksara Jawa
siswa kelas 4 di SD Negeri Medari Ngadirejo, Temanggung. Yang ketiga yaitu Moh Arif yang berjudul Pengembangan Media Puzzle pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa Materi Aksara Jawa kelas 3 SD Negeri Lewakru 3 Malang. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir peneliti ini digunakan dalam mengembangkan media papan puzzle yang dapat dilihat pada slide ini, yaitu keterbatasan media pembelajaran dalam memahami aksara Jawa, yaitu terdapat dua hambatan atau kesulitan, yaitu minat belajar membaca aksara Jawa kurang, serta kemampuan siswa dalam membaca dan ataupun menulis aksara Jawa juga kurang. Nah, diperlukan selanjutnya diperlukan pengembangan media pembelajaran untuk memecahkan masalah mengenai aksara Jawa pada bahasa Jawa kelas 3, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran papan puzzle aksara Jawa. Kemudian hasil produk pengembangan media pembelajaran papan puzzle yang selanjutnya yaitu penggunaan media papan puzzle dalam beraksara Jawa serta mengetahui keefektifan media papan puzzle dalam membaca ataupun menulis aksara Jawa. Hipotesis pada penelitian ini yaitu media papan puzzle digunakan dalam pembelajaran bahasa Jawa, membaca dan menulis aksara Jawa siswa kelas 3 SD Negeri Ngebel. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian pengembangan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi aksara Jawa saat ini oleh guru untuk pembelajaran bahasa Jawa siswa SD kelas 3. Kemudian yang kedua yaitu desain media pembelajaran seperti apakah yang sesuai dan dapat meningkatkan keefektifan belajar bahasa Jawa aksara Jawa siswa kelas 3. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran papan puzzle berbasis konkret siswa kelas 3 SD pada mata pelajaran bahasa Jawa. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran papan puzzle berbasis konkret siswa kelas 3 pada mata pelajaran bahasa Jawa dilihat dari hasil penilaian media. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana respon guru terhadap media pembelajaran papan puzzle berbasis konkret siswa kelas 3 pada mata pelajaran bahasa Jawa. Kemudian yang keenam yaitu bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran papan puzzle berbasis konkret siswa kelas 3 pada mata pelajaran bahasa Jawa. Dan pada bab 3 ini memuat poin-poin yang meliputi metode pengembangan, kemudian prosedur pengembangan, yang selanjutnya yaitu desain uji coba produk, yang selanjutnya subjek uji coba, selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Adapun metode pengembangan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengembangan R&D atau Research and Development. Menurut Sugiono, langkah-langkah dalam melakukan metode penelitian pengembangan ini yaitu yang pertama potensi dan masalah. Kemudian yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima perbaikan desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk, yang ke-8 uji coba pemakaian. Selanjutnya yang ke-9 yaitu revisi produk, dan yang ke-10 pembuatan produk massal.
Tingkat kelayakan media papan puzzle aksara Jawa berbasis konkret ini diketahui melalui validasi oleh ahli materi, yaitu guru kelas 3 SD Negeri Ngebel, validasi oleh ahli media, yaitu dosen media pembelajaran, dan uji coba penggunaan oleh siswa kelas 3 SD Negeri Ngebel. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan, yaitu yang pertama potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki suatu nilai tambah produk yang diteliti. Kemudian masalah akan terjadi jika terdapat penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa berdasarkan penelitian yang sebelumnya atau dokumentasi laporan kegiatan dari perorangan. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain produk. Desain produk yaitu hasil akhir dari serangkaian penelitian awal berupa rancangan produk baru, yaitu media papan puzzle aksara Jawa yang dikembangkan menjadi sebuah media pembelajaran konkret. Yang keempat yaitu validasi desain. Validasi desain merupakan proses untuk menilai apakah rancangan produk yang dikembangkan secara rasional layak digunakan. Validasi digunakan atau dilakukan dengan meminta penilaian dari ahli media dan ahli materi yang berpengalaman. Kemudian yang kelima yaitu revisi desain. Hasil dari validasi produk kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan revisi desain. Kemudian yang keenam yaitu uji coba produk. Setelah desain selesai direvisi, dilakukan uji coba terbatas pada beberapa siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu revisi produk. Produk direvisi berdasarkan dari hasil uji coba terbatas. Kemudian yang kedelapan yaitu uji coba pemakaian. Setelah produk selesai direvisi, selanjutnya dilakukan uji coba dalam kondisi yang sesungguhnya, yaitu uji coba lapangan pada kelompok kelas eksperimen. Yang kesembilan yaitu revisi produk. Apabila terdapat kekurangan dalam penggunaan pada uji coba lapangan, maka produk harus diperbaiki dengan melakukan revisi. Yang ke-10 yaitu produksi sesuai kebutuhan. Setelah produksi yang dikembangkan selesai direvisi, selanjutnya dilakukan proses produksi. Hanya saja dalam penelitian ini produksi massal tidak dilakukan. Produksi media yang digunakan hanya produksi terbatas sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya yaitu desain uji coba produk. Uji coba dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu uji coba terbatas dan uji coba lapangan. Uji coba terbatas dilaksanakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari siswa guna menyempurnakan produk dan menganalisis kendala yang terjadi. Kemudian hasilnya dijadikan dasar untuk mengurangi kendala tersebut dalam penerapan pada uji coba lapangan. Kemudian uji coba lapangan digunakan untuk mengetahui keefektivitasan dan kemenarikan media papan puzzle aksara Jawa tersebut. Hasil uji coba lapangan digunakan untuk mendapatkan informasi dan masukan media papan puzzle aksara Jawa yang dikembangkan. Subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3A sebanyak 22 siswa dan siswa kelas 3B sebanyak 21 siswa di SD Negeri Ngebel, Taman Tirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan angket. Observasi menurut Sunarti dan Rahmawati tahun 2014, observasi merupakan
penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran. Kemudian wawancara, yaitu menurut Suharsimi Arikunto, wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara atau peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber. Selanjutnya, angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket digunakan untuk memperoleh data dari ahli media dan ahli materi. Selanjutnya yaitu yang kedua, instrumen pengumpulan data meliputi instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes yaitu kemampuan berpikir kritis digunakan pada saat uji coba lapangan terbatas. Terlebih dahulu, tes tersebut divalidasi dan kemudian diuji cobakan pada kelas lain untuk mengetahui valid dan reliable sebuah tes tersebut. Kemudian dalam instrumen non-tes ini meliputi angket. Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket validasi ahli media, ahli materi, angket respon guru, dan respon siswa. Angket yang digunakan pada instrumen tes ini yaitu berupa skala Likert yang digunakan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian serta digunakan untuk memenuhi aspek validasi dan keefektifan suatu produk. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kuantitatif dan dideskripsikan secara deskriptif kualitatif. Sunarti dan Sally 2014 tahun 2014 mengemukakan bahwa skala Likert adalah skala yang digunakan memiliki urutan skor yang tertinggi, yaitu skor 5 sangat baik, skor 4 baik, skor 3 cukup, skor 2 kurang, dan terendah skor 1 yaitu sangat kurang. Setelah mengumpulkan data kuantitatif dianalisis dengan menghitung skor total rata-rata dari setiap butir instrumen angket dengan rumus yang mengadaptasi dari Suharsimi Arikunto tahun 2010. Terima kasih, demikian presentasi proposal seminar pendidikan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.